Maaf, boleh lebih keras? Produksi dalam Islam adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Jadi produksi dalam Islam bukan sekadar memenuhi kebutuhan pokok, tapi sebagai sarana ibadah karena memenuhi kebutuhan umat untuk melalui hidup. Produsen muslim bertanggung jawab menjaga nilai syariah dalam setiap aktivitas produksi. Jadi tidak asal dalam memproduksi suatu barang, jadi produsen harus paham syariah, paham amalah, dan paham aturan-aturan produksi diarahkan untuk mencapai maslahah dan menghindari mafsadah. Jadi produksi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz. Jika kebutuhan manusia terpenuhi, maka akan kecil kemungkinan manusia untuk berbuat kerusakan dan berbuat mafsadah. Tujuan produksi yang pertama memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara halal dan bermanfaat. Yang kedua mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi adil, mendukung maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan yang ketiga menjadi sarana ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Jadi itu semua produksi bernilai ibadah namun dilaksanakan tanpa aturan syariah. Selanjutnya ada prinsip produksi. Yang pertama, produksi harus halal dan thayyib. Halal baik dari cara memperoleh barangnya, barang bahan untuk produksi, atau cara mendistribusikannya. Yang kedua, keadilan terhadap pekerja, konsumen dan lingkungan. Jadi produksi tidak boleh merugikan pihak manapun.
Ya. Oh, ada yang mau tanya, silakan. Siapa? Fauzia Hanifah. Boleh, silakan. Angkat tangannya ya. Bagaimana produsen mengambil keputusan jika permintaan pasar tidak menentu? Diulangi sekali lagi. Bagaimana Produsen menyikapi permintaan pasar yang tidak menentu. bagaimana Jadi, produsen kudu mengambil kumaha ya si keputusan produsen jika ya? permintaan pasar itu tidak menentu? Keputusan produsen teh apakah dikasih jatah kan tidak menentu, apakah pematokan atau kemana mana ya? Izin Jadi kan dia bakal baca di karena atas siap-siap enak. izin menjawab pertanyaan dari Rosia. Untuk menghadapi ketidakpastian permintaan pasar, produsen dapat mengambil beberapa langkah strategis, yaitu melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami tren dan preferensi konsumen, diverifikasi produk untuk mengurangi resiko, mengelola stok dengan bijak untuk menghindari overstock dan stock out, membuat produksi yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan, melakukan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan produk, serta memantau terus permintaan pasar dan mengevaluasi strategi yang telah diambil untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, produsen dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian permintaan pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi, untuk mengatasinya yaitu beberapa langkah diambil untuk melakukan analisis pasar terlebih dahulu, seperti melihat konsumen, melihat tren terbaru. Jadi stoknya tidak di overstock, tapi stoknya itu di menyesuaikan permintaan konsumen begitu, agar tidak overstock atau stock out begitu. Gimana untuk para penanya lainnya, teman-teman yang lainnya? Ada penambahan, masukan yang lainnya? Sudah masuk. Sudah aman ya? Berarti clear semuanya.